mobilnya berangkul 18 Oktober. Saat itu saya meminta daripada masyarakat ini terus-terusan melakukan demo itu kemudian hari, maka saya waktu itu di depan masa aksi saya bilang kita ambil perwakilan dari satu orang dari setiap organisasi. Kemudian kita ambil perwakilan dari tokoh masyarakat tambah dengan koordinator lapangan dalam demonstrasi yang dilakukan itu. Itu sebabnya kami ambil satu orang yang Bapak sudah kami datang sama-sama. Nah, tentu sikap kami sudah hanya satu, termasuk saya. Ketika masyarakat mengatakan Papua Merdeka, ya saya di depan masa, di depan pihak keamanan, sekaligus saya mengatakan Papua Merdeka. Karena itu sudah sikap Pak untuk Kabupaten. Kalau mau cabut pemerintahan dari kabupaten silakan. Yang penting tidak boleh bertentangan keinginan masyarakat itu dengan keinginan dari pemerintah tingkat atas. Itu sikap. Jadi itu dari saya selaku ketua pansus, dan saya bawa alasan saya bawa perwakilan dari organisasi itu 18 organisasi itu dinaungi oleh SRP, Solidaritas Rakyat Papua di Dogiai, dan itu SRP ini dibentuk oleh saudara laki-laki yang ini, dia kebetulan yang selalu menjadi koordinator lapangan. Oleh sebab dia juga yang dipercaya oleh masyarakat di Kabupaten Dogiai, Karungku pada umumnya. Sehingga untuk penjelasan sengaja saya bawa daripada saya yang bicara ke Bapak, lebih baik dia lah yang langsung sampaikan sikapnya seperti apa ke depan. Mungkin saya kasih waktu kepada Pak Beni untuk langsung saja menyampaikan. Terima kasih atas waktunya, izin pimpinan DPR Provinsi, pimpinan DPRD ya, pimpinan DPR Dogiai, kemudian jurnalis, terus pimpinan para organ-organ yang kami hormati. Mohon izin untuk kami menyampaikan aspirasi rakyat Dogiai. Yang pertama, kami datang untuk bukan menyampaikan aspirasi, tapi datang mengawal aspirasi. Jadi kami datang untuk mengawal aspirasi, bukan datang menyampaikan aspirasi. Karena kami sudah pernah masukkan aspirasi di DPR Papua. Pada tahun 2021, 1 Maret 2021, rakyat Dogiai dalam jumlah massa yang cukup banyak, rakyat turun dan nyatakan sikap di lapangan terbuka, dan aspirasi itu sudah bawa. Dalam penyampaian aspirasi DPR Papua kepada DPRI pada tanggal 13 April tahun 2022 kemarin, dalam surat pengantar maupun dokumen aspirasi rakyat Papua yang sudah serahkan oleh rakyat DPR Papua, itu dalam dokumennya itu ada 10 aspirasi. Di dalam itu rakyat Dogiai punya tidak ada. Rakyat Dogiai punya aspirasi tidak ada. Mohon cek kembali, setelah kami cek dalam humas DPR Papua, itu hanya aspirasi lain yang ada. Rakyat Dogiai punya aspirasi tidak ada. Kami kalau kita menelusuri kembali, rakyat Dogiai yang jumlah masanya paling banyak dan menolak. Yang ada hanya Jaya Wijaya, Paniai, Deya juga tidak ada kemarin. Padahal mereka juga demo. Dalam 10 poin. Yang tanggal 13 sudah serahkan ke DPRI. Itu rakyat Dogiai punya tidak ada. Dalam pengarsipan dan pendokumentasi DPR Papua harus ditata baik, dirapikan aspirasi kami. Karena ini aspirasi rakyat. Rakyat itu sudah berdaulat.
Rakyat itu sudah berdaulat. Ini kalau pecah itu bom meledak satu kali itu bahaya. Nah, dalam aspirasi itu tidak ada sehingga kami datang. Kemarin kami aksi yang kemarin tanggal 29 April yang kami laksanakan aksi itu, aksi yang tanpa agenda nasional untuk Papua itu tanggal 10 sebenarnya. Tapi kenapa tanggal 29 kami aksi? Hanya karena DPR Papua tidak memuatkan aspirasi rakyat Dogiai itu di dalam dokumen aspirasi DPR Papua. Nah, kalau tidak percaya hari ini juga di ruangan ini, mohon cek di Humas DPRP Papua. Dalam aspirasi dan dokumen itu sama sekali Dogiai punya tidak ada. Nah, padahal nih bapak-bapak ini kami utus dari lapangan pansus lalu sudah ketemu di sini. Itu yang pertama. Jadi itu kami dalam rangka pengawalan aspirasi itu kami datang. Lalu yang berikut itu begini. Tentang undang-undang otonomi khusus, itu kami sudah berkali-kali aksi turun jalan bahwa tentang undang-undang otonomi khusus bukan untuk direvisi, bukan untuk diperpendek, bukan untuk diperpanjang, bukan untuk dijilid-jilid, bukan untuk dipuluskan, bukan untuk apa dan lain-lain. Otonomi khusus dicabut dengan akar-akarnya. Undang-undang itu harus dicabut. Bukan untuk direvisi, bukan untuk jilid 2, bukan untuk OCS plus dan lain-lain. Otonomi khusus itu harus dicabut. Karena rakyat sudah nyatakan sikap itu undang-undang itu harus dicabut. Setelah kami mengikuti pengesahan, perubahan dan pengesahan undang-undang, ternyata Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 21 tahun 2001 yang harusnya direvisi itu tidak direvisi sama sekali. Dalam pengesahan itu hanya 3 poin yang direvisi. Itu pun kepentingan orang Jakarta, bukan kepentingan orang Papua. Itu pun kepentingan orang Jakarta. Dalam pasal 6, dalam pasal 2 tentang kewenangan. Yang sebelumnya kewenangan dan perundangannya selanjutnya akan direvisi dan diubah di dalam Perdasi dengan Perdasus. Itu dihapus dan sekarang diambil alih langsung dari Jakarta. Itu poin pertama. Kewenangan orang Papua, baik itu DPRP maupun MRP sudah dicabut. Itu poin pertama yang dirubah. Lalu yang kedua, partai politik lokal Papua itu sudah dihapus dan mereka hanya tambahkan nama, hanya DPRK yang ditambahkan unsur adat, sementara partai lokalnya dicabut. Ini kepentingan orang Jakarta juga. Lalu yang ketiga pasal 76 tentang pemekaran itu tanpa melihat uji kelayakan administrasi yang diajukan oleh DPRP dengan MRP itu sudah dicoret dan langsung tanpa melihat uji kelayakan langsung diambil alih oleh DPRI. 3 poin ini saja yang dirubah di perubahan undang-undang ini. Justru itu yang kami rakyat Dogiai saya sangat tolak. 3 poin yang harusnya sesuai amanat undang-undang. Kalau mau rubah, jangan sampai detik ini Bintang Kejora sebagai lambang kultural yang harus berdiri di halaman kantor DPR provinsi, di MRP, di kantor-kantor sampai sekarang tidak berdiri. Ini yang harus direvisi. Kemudian KKR yang sampai detik ini tidak. Tim ad hoc, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tim ad hoc pengadilan dan lain-lain. Ini yang harus direvisi. Tapi semua ini kalau tidak direvisi, tidak dibahas, berarti undang-undang itu dicabut saja. Bukan direvisi lagi sekarang. Harus dicabut. Baru 6 bulan setelah disahkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Perubahan nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus. Baru disahkan 6 bulan. Setelah disahkan masih banyak masalah yang kami temukan tentang undang-undang ini. Baru sahkan.
Karena itu Undang-Undang 21 perubahan itu pun harus dicabut semua. Harus cabut. Setelah sahkan 6 bulan, karena sudah sahkan, orang masih gembor-gembor dengan pemekaran DOB tanpa aspirasi. Tanpa aspirasi yang diserap, diambil langsung dari rakyat. Jakarta sedang memaksakan kehendak rakyat Papua untuk mereka harus mekarkan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah, dan lain-lain. Jadi provinsi harus dipecahkan menjadi 4 provinsi. Nah, itu pun semua kemauan orang Jakarta tanpa melihat dari aspirasi rakyat Papua. Karena itu rakyat sudah nyatakan sikap bahwa untuk pemekaran DOB provinsi juga kabupaten kami tolak. Kami tolak semua. Lalu yang berikut itu, di Indonesia ini tidak pernah ada sejarah, tidak pernah ada cerita bahwa ini ada satu kabupaten jadi harus ada kodim dengan Polres. Masih banyak 19 kabupaten di Indonesia yang belum ada Polres. Tidak ada cerita itu ini ada kabupaten jadi harus ada Polres, itu tidak ada cerita. Masih di Jawa sana ada kabupaten banyak yang belum ada Polres. Kenapa harus memaksakan di Dogiyai itu harus ada Polres? Tidak ada cerita. Dalam jumlah laka lantas dan kriminal, kasus kriminal dan laka lantas tidak pernah ada. Yang ada adalah hanya pengkondisian. Kriteria masih baru saja dua polsek. Dan di dalam aturan nomor 14 Perkapolri tahun 2014 tentang peningkatan status kewilayahan Polri itu menyatakan A sampai J 10 poin yang menyatakan bahwa kriteria untuk peningkatan status dari polsek menjadi Polres itu dari 10 poin itu tidak memenuhi semua. Yang harusnya harus 4 polsek, sementara Dogiyai masih 2 polsek, sub polsektornya itu berapa, dan lain-lain. Sampai detik ini belum. Jumlah laka lantas Dogiyai yang kami hari ini hitung hanya satu saja, itu pun setelah dapat tabrak mote. Rakyat sudah pukul sopirnya, itu baru kriminal. Yang lain itu musibah. Kebakaran terjadi sana, terjadi sini, musibah semua. Kalau kriminal, temukan siapa pelakunya, apa korbannya. BHP-nya harus umumkan, polisi laporan polisinya. Sampai detik ini tidak ada. Ini musibah, bukan kriminal. Bukan kasus kriminal. Kemudian, masih poin D dalam aturan 14 nomor 7 tahun 2014 Perkapolri. Di situ dukungan dari rakyat, tokoh adat, kepala suku, dan pimpinan daerah sampai detik ini belum ada tanda tangan. Tanda tangan untuk mendukung bahwa Polres dengan kodim harus ada di Dogiyai. Nah, semua ini pemaksaan, unsur pemaksaan, sehingga ada 4 tuntutan, baik itu poin pertama cabut otsus, poin kedua penolakan pemekaran DOB, poin ketiga Polres Dogiyai itu kami tolak, kodim Dogiyai kami tolak. Jika 4 poin itu tidak diindahkan dan terlaksana di Kabupaten Dogiyai, maka saya sebagai penanggung jawab yang sudah belasan tahun taruh badan di jalan, saya akan undur dan saya akan selepas masyarakat untuk melakukan mogok sipil nasional. Selama ini belasan tahun
belasan tahun dalam jumlah masa yang terlalu banyak, bisa melakukan demonstrasi dengan aman, tenang, dan damai, karena kami bisa kontrol semua. Tetapi 4 tuntutan ini kalau tidak jadi, maka penanggung jawab hari itu juga saya akan undur dan saya serahkan kepada rakyat untuk melakukan mogok sipil nasional. Itu mogok sipil nasional. Lalu terakhir tuh rakyat bilang tuh, yo sudah kalau mogok sipil nasional kita nanti mulai dari Dogiai. Rakyat jangan sekali katakan di lapangan terbuka. Jadi terima kasih aspirasi itu yang kami hanya datang sampaikan. Waktu saya kembalikan kurang dan lebih, saya mohon maaf karena saya juga bukan malaikat yang turun tiba-tiba di sini. Kita juga manusia biasa. Karena itu terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih.